cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Afrian Ananda, Nurul Fadilah, dan Yas Alwi Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Nah, yang pertama, pengertian e-bisnis. Pada dasarnya e-bisnis merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu elektronik dan bisnis. Artinya, kegiatan bisnis yang berbasis teknologi. Menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasukan bahan baku, perancangan produk, penjualan, pemenuhan pasaran, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Dalam buku berjudul Cases in Electronic Commerce, karya Sid L. Huff menjelaskan bahwa e-bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis, mulai dari proses produksi antar perusahaan hingga distribusi pada konsumen. Dari pengertian di atas, maka pemakalah menyimpulkan bahwa e-bisnis merupakan suatu kegiatan wirausaha yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau teknologi dalam pengaplikasiannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tujuan dan manfaat e-bisnis. Secara umum, tujuan dan manfaat e-bisnis antara lain yaitu: yang pertama, memperluas pasar; yang kedua, menekan biaya; yang ketiga, menekan waktu antar pembayaran serta penerimaan; yang keempat, ada meningkatkan produktivitas karyawan; yang kelima, lebih mudah; dan yang keenam, fenomena jaringan atau networking; dan yang terakhir, pembeli atau customer lebih mudah. Selain itu, e-bisnis juga memiliki manfaat lainnya seperti untuk perusahaan. Satu, cash flow terjamin. Dan yang kedua, perluasan jaringan mitra. Manfaat e-bisnis untuk konsumen beberapa di antaranya itu: yang pertama, pasar terbuka 24 jam; yang kedua, interaksi antara pembeli dan penjual lebih murah. Manfaat e-bisnis bagi dunia akademis yaitu: yang pertama, para peneliti terpacu untuk kemudian melakukan analisis terhadap pola bisnis; dan yang terakhir, membuka kerangka baru di dalam penjualan jasa pendidikan. Kemudian di sini ada jenis-jenis e-bisnis. Secara umum e-bisnis terbagi menjadi 7 jenis, yaitu: yang pertama, business to business, customer to customer, business to customer, customer to business, government to business, business to government, dan yang terakhir, government to government. Nah, kemudian di sini ada bentuk pelanggaran keamanan pada e-bisnis. Nah, untuk yang pertama, hacking ialah kegiatan di mana seseorang dengan sengaja secara ilegal melakukan akses ke suatu sistem jaringan bertujuan untuk mendapatkan informasi seperti kartu kredit dan melakukan penipuan lainnya dengan cara menggunakan informasi yang telah didapat. Nah, yang kedua, spam ialah email yang dikirim secara acak dan disebut sebagai email sampah. Spam yang telah menjadi masalah yang signifikan untuk organisasi, perusahaan, dan individu. Untuk menangani permasalahannya, motivasi pengiriman spam email bermacam-macam seperti berbentuk iklan dan lainnya. Nah, dan yang ketiga, fraud, yaitu salah satu hambatan terbesar untuk perubahan internet untuk bisnis dan perdagangan. Sebenarnya dari aktivitas penipuan internet tidak pernah diketahui pasti karena banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejahatan dan perusahaan memilih untuk menghindari publikasi akibat penipuan ini dengan tujuan kenyamanan dari konsumen.
Nah, untuk yang terakhir di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Adapun kelebihan dari e-bisnis antara lainnya itu akses lebih mudah, menghemat waktu, lebih tepat sasaran, tidak membutuhkan modal besar. Dan adapun kekurangan dari e-bisnis antara lainnya itu 1. Tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, risiko penipuan lebih tinggi. Ketiga, pencurian informasi. Dan yang keempat, kehilangan kecepatan bisnis. Kemudian ada kehilangan finansial. Dan yang keenam, penggunaan akses oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.